Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sarekat Islam, Organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia. Kami beranggotakan saya sendiri, Cahaya Sarepan Effendi, nomor absen 8. Nama saya Aulinda Sabila, absen 3. Saya Melodia Chandra Pramesti, nomor absen 16. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan tentang latar belakang, program kerja, peristiwa penting, tokoh, dan faktor keruntuhan Sarekat Islam. Latar belakang Sarekat Islam. Gambaran umum tentang Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam atau SI adalah organisasi perkumpulan para pedagang-pedagang Islam yang menentang masuknya pedagang asing. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi dengan nama awal yakni Sarekat Dagang Islam, kemudian berganti nama menjadi Sarekat Islam. Faktor terbentuknya Sarekat Islam ada dua. Satu, faktor ekonomi, yaitu untuk memperkuat diri pedagang pribumi dari persaingan dagang dengan Cina dan Tionghoa yang sifatnya merugikan pedagang pribumi. Dua, faktor agama, yaitu untuk memajukan agama Islam, isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba saatnya untuk bangkit menunjukkan kekuatan. Tujuan Sarekat Islam ditinjau dari anggaran dasarnya. 1. Memajukan usaha dagang pribumi. 2. Meningkatkan kecerdasan dan kehidupan rakyat. 3. Menghilangkan paham yang keliru dalam praktik keagamaan. 4. Memperkuat rasa persaudaraan dan persatuan di antara sesama anggotanya. Ditinjau dari perkiraan landasannya. 1. Mengembangkan jiwa dagang. 2. Membantu anggota-anggota yang merasakan kesukaran dalam ronde usaha. 3. Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. 4. Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam. 5. Hidup menurut perintah agama. Berikut ini adalah gambar lambang organisasi Sarekat Islam dan tokoh organisasi Sarekat Islam. Program kerja atau kebijakan Sarekat Islam. Yang pertama, dalam bidang pendidikan, Sarekat Islam menuntut penghapusan peraturan diskriminatif dalam penerimaan murid di sekolah-sekolah. Yang kedua, dalam bidang keagama, Sarekat Islam pun menuntut dihapuskannya segala peraturan dan undang-undang yang menghambat tersiarnya agama Islam. Yang ketiga, dalam bidang sosial politik. Yang pertama, Sarekat Islam juga menuntut pemisahan lembaga kekuasaan yudikatif dan eksekutif dan menganggap perlu dibangun suatu hukum yang sama bagi menegakkan hak-hak yang sama antara penduduk negeri. 2. Menuntut perbaikan di bidang agraria dan pertanian dengan partikulir landerijen atau milik tuan tanah. 3. Mengambil alih industri-industri monopolistik yang menyangkut pelayanan dan barang-barang pokok kebutuhan rakyat banyak koperasi. Selanjutnya yang ketiga adalah peristiwa penting. 1. Kongres pertama diadakan pada bulan Januari 1913 di Surabaya. Dalam kongres ini, Cokro Aminoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar bangsa di Indonesia, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi, dan juga mengembangkan kehidupan religius masyarakat di Indonesia. 2. Kongres kedua diadakan di Surakarta yang menegaskan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa. Para pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggotanya. Ketiga, Kongres diadakan tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 di Bandung. Dalam kongres ini, SI sudah mulai melontarkan pernyataan politiknya. SI bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat atau merdeka. 4. Kongres keempat diadakan pada tahun 1917 di Jakarta.
Dalam kongres ini, SI menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri atau kemerdekaan. Dalam kongres ini, SI juga mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat, Volkskammer. SI mencalonkan HOS Cokro Aminoto dan Abdul Muiz sebagai wakilnya di Volkskammer. 5. Disiplin organisasi. Diadakan tahun 1921. Semaun dan pengikutnya dipecat dari SI. Yang keenam, Kongres Madiun, tanggal 17 sampai 20 Februari 1923. Nama Sarekat Islam diubah menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI. Penggantian nama ini sekaligus menghapus kesan SI, kemasukan kaum sosialisme kiri atau komunis. Yang ketujuh, pergantian nama pada tahun 1929. Partai Sarekat Islam atau PSI ini diganti lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Yang keempat, kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh Sarekat Islam. Yang pertama ada Kiai Haji Samanhudi. Kiai Haji Samanhudi lahir pada tahun 1868 di Lalayan Surakarta, Jawa Tengah. Ia seorang pendiri Sarekat Dagang Islam sebagai wadah para pengusaha batik di Surakarta. Samanhudi merasakan perbedaan oleh penguasa penjajahan Belanda antara pedagang pribumi yang mayoritas beragama Islam dan pedagang Gina. Akhirnya pada tahun 1911 ia mendirikan Sarekat Dagang Islam. Kiai Haji Samanhudi meninggal di Klaten, Jawa Tengah pada 28 Desember 1956 dan ia dimakamkan di Banaran, Grogol, Sukoharjo. Yang kedua ada HOS Cokro Aminoto. Adalah seorang pemimpin organisasi Sarekat Islam. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur 6 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Sebagai salah satu pelopor pergerakan nasional, ia memiliki 3 murid, yaitu Muso, Soekarno, dan juga Kartosuwiryo, yang selanjutnya juga memberikan warna bagi sejarah pergerakan di Indonesia. Pada Mei 1912, Cokro Aminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam. Setelah mengikuti Kongres SI di Banjarmasin, ia meninggal dan dimakamkan di TMP Pakuncen, Yogyakarta. Tokoh Sarekat Islam selanjutnya adalah Semaun. Semaun adalah Ketua Umum pertama Partai Komunis Indonesia atau PKI yang lahir sekitar tahun 1899 di Curah Malang, Sumobito, Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dan meninggal sekitar tahun 1971. Pada tahun 1914, Semaun bergabung dengan Sarekat Islam Afdeling Surabaya. Pada tahun 1981, Semaun menjadi anggota Dewan Pimpinan SI. Saat menjabat sebagai Ketua SI Semarang, ia banyak terlibat dengan pemogokan buruh dan berhasil memaksa pengusaha menaikkan upah buruh sebesar 20% dan uang makan 10%. Yang keempat, Abdul Muiz. Abdul Muiz adalah seorang sastrawan dan wartawan Indonesia. Abdul Muiz lahir di Sungai Buar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 3 Juli 1883 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat tanggal 17 Juli 1959 pada umur 75 tahun. Ia juga pernah menjadi anggota Volksrat pada tahun 1918, mewakili Sentral Sarekat Islam. Ia dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung dan dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden RI Soekarno pada 30 Agustus 1959. Faktor keruntuhan. Pada tahun 1914, beberapa anggota Sarekat Islam mendapatkan pengaruh ideologi komunis dari tokoh Indi Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV bernama Henk Snavely. Anggota-anggota Sarekat Islam seperti Semaun, Darsono, Alimin, dan Tan Malaka berusaha mengubah perjuangan Sarekat Islam ke arah yang lebih radikal sesuai dengan semangat komunisme. Namun, upaya mereka mendapatkan perlawanan dari golongan Islam konservatif seperti Kartosuwiryo, Agus Salim, dan Abdul Muiz. Kemunduran Sarekat Islam terjadi ketika perpecahan terletak di tubuh Sarekat Islam sendiri.
Pada saat itu, Sarekat Islam pecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Merah di bawah pimpinan Semaun dan Sarekat Islam Putih di bawah pimpinan Cokro Aminoto. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.